Guys, kembali lagi ke Mas Dim Review, dimana channel yang khusus ngebahas ataupun nge-review barang-barang yang ada di rumah. Kali ini gue bakal nge-review ini teman-teman, alat-alat pertukangan lagi, yaitu Boss. Ini adalah GMR profesional, ataupun dia bisa buat profile ataupun motong-motong kayu sesuai ataupun lurus teman-teman. Jadi nanti ada mata bornya ataupun mata pemotongnya, ataupun biasa disebut dengan bits. Jadi kalau kalian penasaran dan kalau kalian pengen tahu, jangan di skip, langsung ditonton aja teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Teman-teman, jadi alat dari Boss ini teman-teman, jadi kalau misalnya ini kita teman-teman kalau mau nyari, namanya adalah mini router, ataupun nanti dia alatnya bisa untuk motong kayu ataupun buat profile pada kayu, dimana dia bisa lurus potongannya karena dia ada pijakannya dan ada bitsnya ataupun pemotongnya udah elektrik dan mekanis. Jadi langsung aja kita cek apa aja isinya teman-teman. Jadi kita buka ya. Nah, ini ada alat-alatnya teman-teman. Jadi ini untuk kuncinya, jadi dia nggak gerak saat nanti dinyalain alatnya, kan sedikit ada tenaga ya teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk kunci dan juga bisa untuk nih ya, lihat ada ukurannya teman-teman. Oke, terus apalagi, nah ini ya, ini nanti sepasang sama ini nanti dia ngunci itu ya. Jadi kalian bisa ngunci di atas meja ataupun di atas kayu yang bakal kalian potong itu ya. Nih. Terus apalagi, nah ini bitsnya, jadi ada 2 bits ya, dapat 2 bits dari pembeliannya. Ini dari Nikon, dari carbide tip ataupun router bitsnya. Nanti bentuk router bitsnya kayak gini teman-teman. Nah nanti dia bisa motong kayak gini nih, straight ataupun dia motongnya lurus kayak gitu ya, set set set. Nah ini model kayunya bisa dipotong kayak gitu dengan menggunakan alat dari mini router ini ataupun dari Boss ya teman-teman ya. Lalu ini ada bits yang selanjutnya, dimana ini sama dari bahannya carbide teman-teman. Ini router bitsnya kayak gini. Nah nanti bisa buat kayak gini kayunya teman-teman ya. Nah ini profil kayunya bisa terbentuk seperti ini ataupun bisa dapat siku yang kayak gini kalau misal menggunakan si bits ini teman-teman ya. Oke, ini modelnya kayak gini. Oke, langsung kita buka ya. Tadi kan udah diliatin untuk di alatnya. Nah kita coba lihat yang bits yang ini teman-teman. Nah bitsnya teman-teman ya, lihat ya, bitsnya kayak gini. Jadi ya ini bagian yang motongnya teman-teman. Jadi nanti dia dipasang di bagian atasnya gini. Nah nanti yang motongnya kayak gini. Nah potongan ini bakal bisa ngebentuk ataupun profil dari kayunya tuh ya. Nih siku kayak gitu ya. Nih ini matanya ataupun mata untuk bitsnya ataupun pisau pemotongnya tuh teman-teman. Tuh ya bagian tajamnya. Nah ini yang bakal motong dari si kayunya ataupun ngebentuk kayunya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi ini bisa untuk bentuk yang kayak tadi ya, kayak curve gitu teman-teman, tapi bukan yang straight line. Nah kita masukin lagi aja yang curve yang ini untuk mencoba untuk memotong ya teman-teman ya. Cara motongnya ini gue gak ngasih contoh teman-teman karena gue nggak ada alatnya ataupun kayunya untuk dipotong untuk saat ini. Cuma nanti kalau misalnya emang banyak yang nonton ataupun video ini booming, nanti gue coba kasih lihat contohnya teman-teman gimana sih cara menggunakan alat ini dan juga cara motongnya menggunakan alat ini gitu ya. Karena nanti gue bakal nyediain medianya itu kayunya teman-teman. Oke, kita langsung cek aja ya kira-kira kayak gimana sih untuk pemakaiannya ataupun cara pakainya, lihat dari gambar yang ada di kemasan. Oke, langsung aja kita cek. Nih ya teman-teman ya, jadi bahannya adalah Ruch Metal Base teman-teman, dan juga ada strong cutting power, kemampuannya dengan 550 watt. Jadi dia dayanya 550 watt. Kalian harus ngepasin sama listrik yang ada di rumah ya, biar gak jadi tegangan ataupun mati listrik gitu ya. Nah ini ada fine ataupun coarse cutting depth, jadi bisa diatur segimana sih, apakah dia halus ataupun kasar potongan, hasil potongan yang ada di ataupun yang akan dihasilkan dari alat pemotong ini teman-teman. Oke, lalu ada ini spindle lock, dimana ada locknya teman-teman. Jadi kira-kira berapa sih yang bakal dipotong, terus kayak gimana sih ukurannya. Nah ini udah ada locknya teman-teman. Nah ini adalah confinement standar aksesoris. Nah tadi yang gue bilang ya, bisa kalian gantungin di mana atau apa untuk ngebantu kalian untuk megang si alat ini ataupun mini routernya teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk
sedikit pengenalan dari mini routernya teman-teman. Nah kita lihat langsung aja barangnya ya nih. Nah ini adalah bits ataupun yang tadi dibilang untuk motong straight ya teman-teman ya, ataupun bisa dibilang motong lurus nih ya. Nah, nih jadi matanya kayak gini, tajamnya di sini tuh, jadi dia lurus teman-teman tuh. Nah itu ada untuk tadi ya, ngatur kurang lebih ketinggiannya berapa. Terus di sini juga ada locknya teman-teman ya, ada locknya. Jadi kira-kira mau sedalam apa, terus kayak gimana sih pemotongannya, ada di sini semua. Nah gue bakal ngetes alatnya segimana putarannya teman-teman. Jadi kita matiin ininya ya teman-teman ya, karena kita harus masukin stop kontak dulu. Oke sudah terpasang teman-teman, jadi kita tinggal klik aja ini untuk on-nya ya. Tuh ya, jadi kayak gitu, dia cepet banget putarannya dan juga powerful. Jadi kalau untuk motong kayu sih setebal apapun ini bisa diukur di sini dan bisa dengan mudah untuk motongnya ataupun untuk membuat profilnya teman-teman ya. Nih, tinggal dimasukin ke sini, nanti langsung terbentuk cuttingnya ya teman-teman. Nah di sini ada RPM-nya, jadi RPM dari putaran si bitsnya tadi adalah 33.000 RPM per menit teman-teman. Jadi cukup kencang, dan juga jangan sekali-sekali kalian menggunakan alat ini di deket anak ya teman-teman. Kenapa? Karena bahaya banget. Jadi biar safety, jadi kalian motong kalau bisa dijauhkan, dan juga alat-alat gini jauhkan dari anak-anak lah. Takutnya mereka asal-asal main terus tiba-tiba masuk ke sini dan bisa, ya kalian tahu lah gimana hasilnya ya. Oke. Dan ini serinya ini ya teman-teman ya, 3601 FOA Oke 1 ya, gitu aja. Nanti kalau kalian pengen tahu tinggal nyari aja GMR1 profesional teman-teman, dari Boss ya tuh, dari Boss nih. Oke, mudah banget kalau kalian untuk pengaturan, dan untuk cara potongnya mudah banget nih, dan mempermudah kalian dalam pertukangan ya teman-teman ya. Dan kalau kalian misalnya pengen beli, nanti gue coba cari dan gue masukin ke link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen tahu cara pemakaian ini, ataupun gimana sih cara motongnya, terus gimana sih bang cara menggunainnya, terus kayak gimana aja sih cara untuk ataupun bentuk-bentuk yang bisa dihasilkan menggunakan si mini router ini ataupun GMR1 profesional, dia nanti gue buat video yang lanjut yang lainnya. Tapi kalau misalnya view-nya di atas 10.000 ya teman-teman ya, kalau misalnya nggak di atas 10.000 nggak bakal gue buatin cara untuk pemakaiannya gitu ya. Jadi semangat kalian juga tonton ya videonya dan sebarin ke teman-teman kalian biar bisa kita review lebih mendalam lagi teman-teman. Oke, itu aja, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya kalian suka sama channel-channel yang kayak gini ataupun video-video dari gue, kalian bisa klik subscribe dan juga berlangganan channel ini. Oke, itu aja, see you on the next content, bye bye.